Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Sesi pertama dan sesi kedua sudah banyak hal yang dibahas terkait program kerja, baik visi, misi, tupoksi, dan 100 hari dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI. Yang menarik juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Elvin Nailana SHMH. Ini ternyata Pak Dr. Haji Insafli MH ini adalah singer juga dan hobinya tenis, ya kan? Sebelum kita membahas permasalahan di pengadilan agama, ini Pak Haji Insafli MHI ini tadi apa yang disampaikan Pak Elvin tadi? Iya. Memang hobi nyanyi atau? Ya, saya memang senang menyanyi, Pak. Karena nenek saya itu dulu itu suka menyanyi. Oh. Jadi iya. saya sebelum sekolah itu kan saya di rumah. Nenek saya itu dia merajut benang itu, bikin sepatu bayi, bikin topi bayi itu. Itu benang itu kan lari-lari itu, lari-lari. Kadang-kadang nyangkut di kaki kursi, saya harus lurus bantu-bantu gitu. Nenek saya itu sambil menyanyi itu. Oh. Saya ikut-ikut itu. Nggak tahu barangkali itu latar belakangnya sehingga saya itu suka menyanyi gitu. Suka, walaupun saya suaranya nggak terlalu bagus saya. Tetapi Jadi, suka menyanyi saya gitu. teringat kata Pak Elvin tadi, selain menggetarkan, Iya. Pak Dr. Insafli ini juga menghibur juga. Ya, saya suka menghibur, Pak. Gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di kantor minta Pak Ketua menyanyi, saya nggak pernah nolak. Iya. Iya, saya nggak pernah menolak supaya menghibur teman-teman. Gitu. Orang ketuanya aja mau nyanyi, masa kita ndak kan gitu. Iya. Jadi akhirnya di beberapa tempat, hampir setiap tempat tuh, Pak, saya selalu cari lagu bahasa di sana, lalu saya lombakan di kantor, diwajibkan. Jadi kalau ada lomba karaokean atau apa itu, lagu wajibnya harus lagu daerah itu. Betul. Kalau di Jogja kemarin itu perahu layar nyanyinya. Iya. Orang sana bilang, Pak, kami aja yang orang Jogja katanya enggak hafal perahu layar. Iya, Bapak orang pendatang kok bisa hafal katanya. Nah, Kalau di Lampung berarti kemarin di sini itu baru bulan lalu itu kita Tanah Lado Saya Bumi 2 juga ya dengan Tanah Lado, boleh pilih salah satu. Oh, boleh. Boleh pilih salah satu itu. Ya, gitu. Jadi itu dilombakan. Maksudnya supaya menghidupkan suasana itu, dan ternyata mereka bilang ternyata enak lagunya Pak dilakukan katanya. Tapi selama ini kan tidak pernah ada yang memperkenalkan, akhirnya jadi tidak tahu gitu. Menarik gitu. itu Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung. Ini untuk masyarakat juga nih Pak Dr. Insafli ini, soal permasalahan di pengadilan agama ini kira-kira apa, perkawinan apa ini? Silakan. Ya, masalah itu sebenarnya sangat banyak, Pak. Sangat banyak yang namanya orang hidup kan. Betul. Apalagi namanya rumah tangga. Betul. Meskipun untuk sementara ini ada orang yang menganggap katanya masalah rumah tangga itu masalah kacang-kacang, masalah kecil-kecil. Padahal sesungguhnya itu bukan masalah kecil-kecil, itu masalah besar. Iya. Karena ini menyangkut masa depan bangsa itu dari rumah itulah dibangun. Dari rumah. Betul. Iya. Karena dari rumah tangga yang tenang akan lahir turunan yang baik, yang soleh, yang cerdas. Ya, dari sanalah akan terbentuk negara ke depannya. Tapi kalau rumah tangganya kacau, rumah tangganya bercerai, anaknya setelah bercerai tidak terurus, jadi pengangguran, tidak sekolah, akhirnya jadi remaja yang nakal, kena narkoba, kena macam-macam. Waktu 5 tahun. Nah, itu menjadi bom waktu ke depan itu. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat sesungguhnya. Itu masalah besar sesungguhnya. Jadi mestinya ini dibicarakan secara serius oleh semua pimpinan di daerah, di negara kita ini gitu. Supaya bagaimana memikirkan supaya ya memang yang namanya bercerai itu kalau mau tidak bisa dihindari lagi kan ya bagaimana lagi ya lah. Kalau memang daripada dia tambah parah, daripada bunuh-bunuhan atau segala macam kan. Tapi mestinya akibatnya itu bagaimana kita sama-sama bisa menjamin bahwa taruhlah suami istri bercerai, tapi anaknya mestinya tidak boleh terbengkalai, tidak boleh terlantar. Betul. Anaknya harus tetap terurus, ditanggung jawab ayah dan ibunya harus bertanggung jawab terhadap pendidikannya, makan minumnya, kesehatannya dan lain-lainnya itu harus terjamin gitu. Betul. Nah, tapi ini yang saya melihat masih mengkhawatirkan keadaan seperti itu. Gitu. Kondisinya anak ini akibat perceraian ini. Ya. Walaupun kita di pengadilan sudah mengingatkan, tapi yang namanya manusia kan nggak cukup hanya diingatkan, harus ada pemaksanya, harus ada daya paksanya gitu. Ada hal yang membuat dia tuh diikat gitu dengan ketentuan yang ada. Nah itu yang masih agak sedikit longgar sekarang ini ketentuan aturan itu.
Gitu. Jadi banyak yang di atas kertas saja putusannya. Seorang suami yang diputus pengadilan menghukum si bapak membayar biaya anaknya setiap bulan 2 juta rupiah. Tapi tidak pernah dikasihnya. Kenyataannya kan jadi macam kertas saja. Macam tapi cuma gambarnya aja macan gitu. Anaknya ada di kertas gitu. Tidak ada yang sebenarnya tidak ada gitu. Nah, ini yang mesti menjadi pemikiran kita bagaimana ke depan supaya diatur ini. Bagaimana sebaiknya. Kalau di negara lain itu sudah ada, di Malaysia itu setiap putusan pengadilan itu diambil alih langsung oleh negara. Jadi negara yang membayarkan. Ada satu badan di Malaysia itu yang bertugas untuk membayarkan sesuai dengan putusan pengadilan itu, dan badan itulah yang akan menagih kepada si suami pada ayah itu nanti. Jadi ada lembaga yang yang diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk itu. Nah, di kita ini yang belum ada gitu. Makanya ke depan mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita berpikir ke arah sini demi untuk menjamin masa depannya generasi muda kita ini ke depannya. Betul, anak-anak yang anak-anaknya ya. Oke, makasih. Kalau Pak Elvin sendiri sebagai hakim tinggi barangkali ada pengalaman dalam menangani kasus-kasus banding di daerah-daerah khusus di Provinsi Lampung. Lampung karena baru 10 bulan ya perkara ditangani itu belum masalah anak merasa bersama. Tapi tertarik dengan pernyataan Pak Ketua ya, bahwa anak itu ibarat bom waktu, Pak. Ya, jadi semua stakeholder harus mengetahui ini, ya, dampak akibat perceraian. Nah, makanya nanti Pak Ketua mungkin ke depan di Lampung ini akan bekerja sama dengan gubernur, ya, terutama terkait ASN ya, yang ingin bercerai atau melakukan perceraian, ketika dibebani nafkah anak, maka bisa dieksekusi langsung oleh bagian bendaharanya. Ada aplikasinya nanti itu. Nah, bagaimana dengan yang swasta? Ya, mungkin ada nanti akan dirumuskan oleh Pak Ketua, bisa jadi ketika dia akan membayar BPKB atau perpanjangan motor, nggak bisa perpanjang tuh. Atau bikin izin surat SKCK ya, SKCK, nggak bisa ketika punya tunggakan nafkah anak. Itu bagi yang swasta. Kalau bagi SN mudah, kita MOU dengan gubernur selesai. Bagaimana swasta? Nah, ini kan kasihan tadi, anak itu bom waktu, Pak. Nah, itulah pemikiran kita bersama nanti, termasuk media bisa mensosialisasikan ini. Gitu ya Pak Dr. Insahli, jangan macan kertas. Iya, jangan hanya semacam diucapkan saja, sudah diucapkan, tapi ketika dituntut oleh istrinya ini, kadang-kadang atasannya di kantor pun tidak mau peduli. Iya kan, padahal sudah datang ke kantor istrinya ini, Pak, ini putusan Pak untuk saya dan anak-anaknya, sebesar ini. Tapi tidak dilayani. Pinjam di ACC lagi, pinjam uang. Habis nggak ada diskusi. Itu yang maksudnya. Yang upaya itu untuk menyelamatkan anak generasi kita ya, Pak. Ini maksud, jadi yang akan menggantikan kita kan mereka itu lah. Betul. Kalau nggak dipikirkan. Kalau banyak yang busuk bagaimana kan? Banyak tidak jadi kan gitu. Kan ke depan negara kita kan jadi rusak gitu. Menarik ini Pak Kepala dan Pak Elvin. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Haji Insafli MHI, bersama Hakim Tinggi PTA Lampung, Bapak Elvin Nailana SHMH. Semakin menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.